Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Patricia Nirina Parera pada mata pelajaran dasar-dasar program keahlian perhotelan untuk kelas 10 di elemen profil entrepreneur, job profile, peluang usaha, dan pekerjaan profesi pelayanan jasa perhotelan. Pada elemen ini kita akan pelajari tentang lebih kepada branding, produk branding. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita tahu dulu produk branding itu apa. Nah, produk branding itu sendiri adalah simbol atau desain yang memberikan produk Anda identitas yang berbeda di pasar. Nah, branding produk dapat dengan mudah dilihat di toko atau supermarket, di mana produk diberi merek unik dengan berbagai warna, desain, grafis, dan lain sebagainya. Nah, dalam produk branding ini terdapat juga beberapa elemen. Yang pertama adalah logo. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Ketika kalian melihat logo ini, maka kalian sudah akan tahu ini adalah produk apa. Nah, yang seperti ini disebut dengan abstract mark, ya. Kemudian ada maskot logo. Ini sudah sangat terkenal. Ketika kita melihat ini, maka kita akan tahu ini produk apa, ya. Lalu combination mark, di sini combination antara tulisan, kemudian bentuk, kemudian warna. Lalu ada emblem logo. Emblem logo ini umumnya digunakan untuk lembaga, institusi. Lalu ini adalah wordmark, di mana wordmark ini lebih kepada banyak tulisan. Kemudian pictorial mark, ya, ini berupa gambar dengan satu warna. Lalu ada lettermark. Lettermark di sini juga berisikan tulisan yang unik sehingga kita tahu ini produk siapa dan masih bisa terbaca. Elemen berikutnya adalah desain. Desain ini bisa kita lakukan dengan web design. Sekarang sudah sangat banyak ditawarkan di internet itu bagaimana cara mendesain. Ada yang sudah memiliki template-nya sendiri, kita tinggal mengisi dan menggunakan. Itu sudah sangat berkembang dalam ilmu desain sekarang. Kemudian nama. Nama di sini perlu, ya. Ketika kita ingin membranding suatu produk, kita harus memikirkan nama apa yang kita gunakan sehingga nama ini akan lama, ya. Kemudian orang ketika mendengar nama ini sudah langsung berpikir tentang produknya. Kalau itu makanan berarti tentang rasanya. Oh, ternyata kalau kita lihat logo nama ini KFC, kita sudah terbayang, oh, ayam crispy, rasanya enak, juicy, dan lain sebagainya. Begitupun dengan nama-nama dari branding yang lainnya, walaupun ini sama-sama semua produk ayam, seperti itu. Lalu deskripsi. Nah, deskripsi di sini ketika kita membranding suatu produk juga penting. Misalkan kita memberikan deskripsi seperti butuh cemilan yang luar biasa. Nah, bisa mengkonsumsi makanan ini. Misalkan seperti itu, ya. Lalu kemasan. Nah, kemasan ini juga sangat mempengaruhi. Ketika kemasan yang diberikan itu menarik, maka kita pun akan penasaran, ini apa ya? Makanan apa ya? Seperti ini contoh. Bakso aci, padahal sebenarnya produknya produk umum, bakso aci, tetapi ketika dia dikemas dengan baik, di branding dengan baik, maka kita pun akan melihat ini punya nilai, punya value, begitu, sehingga kita mau membeli. Kemudian pesan. Nah, pesan di sini, ya, yang dimaksud pesan di sini adalah kita memberikan promo-promo, misalkan nih tanda-tanda akhir tahun, misalkan ada diskon nih, kemudian ada paket dan lain sebagainya, sehingga itu menarik konsumen untuk membeli produk kita. Lalu bagaimana
agar konsumen itu mau membeli produk kita, ya tadi setelah dijelaskan di awal. Kita harus bermain di logo seperti apa, lalu namanya, kemudian deskripsi dari produknya, lalu desainnya, kemudian pesan, dan jangan lupa kita berikan review kepada konsumen. Apakah konsumen ini ketika mencoba produk kita merasa sedih, biasa saja, kurang puas, atau datar-datar saja, atau senang? Nah, ini perlu kita lakukan review untuk apa? Untuk terus meningkatkan ya produk, meningkatkan daya beli dari konsumen. Manfaat dari produk branding itu sendiri, yang pertama adalah merek produk diposisikan dan diarahkan secara unik pada suatu segmen. Nah, dalam strategi merek produk, merek dipromosikan secara eksklusif. Merek mampu memperoleh posisi yang berbeda di benak pelanggan. Apa yang diwakili oleh merek dipahami dengan jelas dan diinternalisasikan oleh pasar. Tujuannya adalah membuat merek memperoleh kumpulan asosiasi dan pendiriannya sendiri. Kemudian branding produk memungkinkan suatu merek memperoleh diferensiasi. Tujuan branding adalah untuk membedakan satu merek dengan merek lain. Branding produk membedakan produk kita dengan produk lain dan meningkatkan kesadaran merek dan pelanggan terhubung dengan mudah dengan merek produk. Yang ketiga adalah branding produk memungkinkan perusahaan untuk menjelajahi area aktivitas yang tidak terkait. Merek produk berdiri sendiri dan orang-orang bahkan tidak tahu bahwa mereka semua memiliki akar yang sama di perusahaan. Misalnya, merek Unilever termasuk dalam perawatan bayi, perawatan kecantikan, perawatan feminim, perawatan kesehatan, perawatan lain, perawatan rumah, makanan, minuman, serta tisu dan handuk, dan lain sebagainya, yang tingkat fleksibilitas operasional tersebut berasal dari kebijakan brandingnya. Ya. Lalu, menghargai perbedaan merek jauh lebih mudah jika merek produk terkenal. Pelanggan tahu merek apa yang memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, ketika mereka perlu menghilangkan noda, mereka memilikannya Rinso. Merek produk terkait dengan semua kemungkinan titik harga, manfaat, utilitas yang terkait dengan sub pasar yang berbeda. Branding produk mengarah pada apresiasi perbedaan merek. Contoh, kalau kita ingin cuci piring, maka untuk menghilangkan bau amis dan lain sebagainya, yang kita pikir adalah Sunlight, Mama Lemon. Nah, itu sebagai contoh bagaimana perbedaan merek itu jauh lebih mudah kita ingat apabila merek tersebut terkenal. Lalu yang kelima adalah branding produk memiliki efek membuat perusahaan menjadi inovatif dan bebas resiko. Kegagalan satu merek tidak akan mempengaruhi prospek merek lain dari produsen yang sama. Merek baru tidak mengambil reputasi dan citra merek yang sudah ada, sehingga pabrikan dapat memperkenalkan produk yang inovatif tanpa ragu kehilangan merek yang ada di pasaran. Keraguan akan menghalangi eksperimen, sekalipun merek baru gagal. Orang tidak tahu bahwa itu dari perusahaan terkenal karena nama perusahaan kurang terkait dengan merek produk. Yang keenam, produk branding menghindari kebingungan di pasar. Sebuah merek harus mewakili produk secara tunggal. Menggantung banyak produk pada suatu nama kemungkinan besar akan menyebabkan kebingungan. Merek produk mewakili posisi, ide, konsep, dan produk dengan cara yang jelas. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran tentang produk branding pada video kali ini. Untuk materi tentang profil entrepreneur akan saya lanjutkan di minggu depan. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa sebelum belajar dibaca-baca dulu tentang materi profil entrepreneur sehingga pada pertemuan selanjutnya kalian sudah memiliki gambaran tentang apa sih itu job profile yang ada di pelayanan jasa perhotelan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.